Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Zaidan dengan NIM 2106051110151 dari kelas Elektronika Digital E. Di sini saya akan jelaskan proyek akhir yang sudah saya buat untuk memenuhi nilai UAS. Adapun kriterianya yaitu yang pertama untuk menjelaskan desain dari animasi, kemudian yang kedua menjelaskan dari salah satu panel yang sudah saya buat. Nah, di sini animasi yang saya buat ada 4 macam, yaitu 4 animasi. Animasi yang pertama itu masuk dari sebelah kanan menuju ke kiri sampai semua panel memenuhi angka dan hurufnya. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, animasi yang kedua yaitu bagian atas dan bawah dihilangkan sehingga terbentuk semakin kecil seperti ini. Nah, kemudian animasi yang ketiga datang dari kanan dan kiri menuju ke tengah. Kemudian animasi yang keempat muncul dari bawah kemudian ke atas. Nah, di sini saya akan jelaskan panel yang keenam. Nah, panel yang keenam pada clock yang pertama itu tidak ada LED yang menyala. Nah, LED yang menyala itu ditandakan dengan warna biru di sini. Nah, pada clock 2 itu yang menyala LED 3, 7, 9, 11, 15, 16, 20, 21 sampai 25, 26, 30, 31 dan 35. Nah, setelah kita mengetahui LED mana saja yang menyala, kemudian kita masukkan angka-angka dari LED yang menyala ini pada panel ke-6. Nah, di sebelah sini. Nah, tadi kan yang clock pertama, baris pertama ini itu tidak ada LED yang menyala sehingga dikosongkan. Kemudian ya pada clock yang kedua LED yang menyala pada LED 3, 7, 9, 11, 15, 16, 20, 21 sampai 25, kemudian 26, 30, 31 dan 35. Nah, untuk clock yang selanjutnya sama seperti itu. Angkanya ditulis pada panel 6 ini. Nah, setelah kita memasukkan semua clock 1 sampai ke 16, selanjutnya kita menyederhanakan tabel kebenaran ini dengan menggunakan peta Karnaugh. Nah, namun sebelum itu kita harus mencari dulu kesamaan dari masing-masing LED ini, apakah memiliki kesamaan atau tidak. Jika memiliki kesamaan, kita beri warna yang sama agar dapat memudahkan kita nanti saat menyederhanakannya. Nah, di sini LED yang pertama memiliki tabel kebenaran yang sama dengan LED ke-6. LED kedua sama dengan LED 4. Nah, LED 10 ini tidak ada yang menyala, LED-nya tidak ada yang menyala sehingga kita kosongkan dan kita beri warna abu-abu. Kemudian LED 12 dan 14, LED 12, 14, 27 dan 29 sama, LED 13 dengan LED 28, LED 17 dengan LED 19, LED 12 dengan LED 24, dan LED 32, 33, dan 34 sama. Nah, kemudian setelah sudah mencari apa yang sama, kita tuliskan pada masing-masing peta Karnaugh. Nah, peta Karnaugh yang pertama ini LED 1 dan 6. Kita beri warna juga agar kita tahu dan lebih mudah saat memasukkan data-data yang ada di tabel kebenaran di atas. Nah, kita masukkan yang pertama pada LED 1 dan 6. Itu yang pertama ada 0010. Di sini mewakili WX. Nah, untuk yang sebelah sini itu YZ. Jadi jika ini W aksen, X aksen, Y dan Z aksen. 0010, 00 dan 10. Berarti sebelah sini. Kemudian 0100, 01, 00 sebelah sini.
kemudian 0110, 0110 sebelah sini, kemudian 1010, 1010 ini, 1011 yaitu yang ini, dan yang terakhir 1111. Nah, jadi peta Karnaugh LED 1 dan 6 seperti ini. Kemudian untuk LED 2 dan 4, 0011, 0011 sebelah sini, 0100, 0100, kemudian 0110, 0110, 0100 ini, 0110 ini, 1010, 1010, kemudian 1011, 1011, kemudian yang terakhir 1111 sebelah sini. Nah, begitu juga untuk LED yang lainnya. Kita masukkan semua. Nah, setelah itu kita bisa menyederhanakan peta Karnaugh ini agar menjadi seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Kita harus tahu dulu bagian mana yang bertetanggaan dan berseberangan seperti ini. Itu bisa disederhanakan. Nah, di LED 1 dan 6, yang pertama ini bertetanggaan, maka bisa disederhanakan dengan cara kita ambil bagian kiri ini yang sama, yaitu 1, 10 ini tidak sama, jadi kita tidak pakai. Nah, 11 ini W, terus berarti kita tidak memakai X, X nya kita buang, kemudian 11 ini YZ, maka jadi WYZ. Nah, ini WYZ. Kemudian yang bagian sini dengan ini. Nah, bagian ini dengan ini pastinya kita mengambil W dan X. Nah, namun di sini W-nya 0 sehingga W aksen dan X. Kemudian bagian atas ini kita hanya mengambil Z-nya saja karena Y-nya 0 dan 1 tidak sama. Nah, Z-nya karena Z-nya 0 maka dibaca Z aksen. Jadi bagian sini itu W aksen X Z aksen. Nah, seperti ini, W aksen X Z aksen. Nah, kemudian selanjutnya ada ini. Nah, ini kita bisa menyederhanakan dengan mengambil yang sebelah sini itu ada yang sama, yaitu 0. X-nya, W-nya tidak sama karena 0 dan 1. Nah, X-nya itu 0, maka dibaca X aksen. Kemudian yang pasti ini sudah pasti diambil semua, yaitu Y dan Z aksen. Maka jadilah X aksen, Y, Z aksen. Nah, untuk LED 2 dan 4, kita bisa lihat yang pertama, di sini juga bersebelahan sama seperti ini, yaitu W, Y, dan Z. W, Y, dan Z. Kemudian sebelah sini, ini dan ini juga sama, juga bisa disederhanakan karena tidak ada satu di sebelah sini, maka satu yang sebelah sini disederhanakannya dengan ini, yaitu W X aksen, dan kita ambil yang sama dari ini yaitu Y, dan Z nya kita tidak ambil, yaitu berarti hasilnya W X aksen dan Y. Kemudian sebelah sini dan ini itu sebelah sini dan ini itu W aksen X, kemudian yang sama dari atas ini yaitu Z aksen. Berarti hasilnya W aksen X Y aksen Z aksen. Yang sebelah ini. Kemudian ini juga bisa disederhanakan dengan ini, yaitu menghasilkan W-nya tidak diambil sehingga X aksen, Y, dan Z. Nah, seperti itu. Maka hasilnya seperti ini. Begitu pula untuk LED yang lainnya.
Setelah kita mendapatkan hasil penyederhanaannya, kita bisa langsung rangkai pada digital work. Nah, pada digital work, kita sebelumnya harus membuat dulu counter. Counter naik dengan clock bilangan biner, sehingga nanti ketika di run akan berjalan otomatis sendirinya. Nah, setelah membuat clock, kita merangkai rangkaiannya dengan melihat tabel kebenaran yang ada di sini. Nah, untuk merangkai rangkaian pada digital work, kita bisa lihat dulu penyederhanaannya, kemudian kita rangkai dengan menggunakan gerbang logika AND dan OR. Nah, di sini pada LED 1 dan 6, sebentar kita pindah dulu ke panel yang ke-6. Nah, di sini untuk LED 1 dan 6 itu terdapat 3 input, yaitu WYZ, kemudian 3 input lagi W aksen, X, Z aksen, dan 3 input lagi X aksen, Y dan Z aksen. Nah, di sini kita tarik dulu kabelnya dari sini ke W, kemudian Y dan Z. Kemudian untuk gerbang logika N selanjutnya W aksen, X, dan Z aksen. Nah, kemudian yang terakhir X aksen, Y dan Z aksen. Nah, setelah kita menyambungkan dengan IC counter ke gerbang logika N, kita sambungkan gerbang logika N kepada gerbang logika OR. Begitu juga untuk LED-LED yang lainnya. Setelah disambungkan semua, kita sambungkan gerbang logika yang tadi kita buat kepada LED. Nah, contohnya pada LED 1 dan 6 ini kita sambungkan ke LED 1, yaitu di sini, dan LED 6 di sini. Nah, untuk LED 2 dan 4, LED 2 di sini dan LED 4 di sini. Sampai semua LED tersambung, kecuali jika ada LED yang tidak akan menyala, seperti contohnya pada LED 10 ini kan tidak akan menyala, maka tidak ada gerbang logika yang disambungkan, yaitu ini. Ini adalah LED yang ke-10. Nah, seperti itu. Setelah semuanya disambungkan, kita buat IC-nya dengan menggunakan tag device. Setelah membuat IC-nya, kita letakkan pada rangkaian sebelah sini. Setelah semua IC dibuat, kita sambungkan IC pada masing-masing LED agar membentuk kata yang bisa ditampilkan seperti ini. Nah, ini adalah hasil akhir dari pekerjaan proyek akhir yang sudah saya buat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.